buat Pak Deddy, kita yang pengen bersuara. Orang yang seperti kita harus seperti apa? Saya mengambil resiko ini. Saya merelakan diri saya dicaci maki. Saya merelakan diri saya dalam setiap hari, setiap detik dibahas secara terus-menerus dengan berbagai tuduhan. Dibanding saya mengambil jalan citra hanya untuk kepentingan diri saya sendiri. Saya mendapat berita ya bahwa pada saat kejadian tanggal 18 Juli 2025 sekitar pukul 13 sampai 14 bahwa dalam berita tersebut saya berada di lokasi kejadian di Pendopo Kabupaten Garut. Berita itu menurut saya hoax. Karena apa? Karena pada saat itu saya dalam perjalanan dari Lembur Pakuan Subang menuju Trans Studio untuk mengikuti gelar festival UMKM yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia, Kantor Perwakilan Jawa Barat bersama Dinas Koperasi dan UMKM. Saya ikut fashion show, kemudian menyampaikan sambutan, bahkan menyampaikan bela sungkawa, dan setelah itu saya diwawancara oleh media. Dan setelah itu baru saya pergi ke Garut untuk menemui para korban, baik korban yang meninggal dunia, keluarganya, maupun mereka yang masih ada di rumah sakit. Demikian informasi disampaikan. Semoga semua pihak bisa memahaminya dan bisa menghadirkan berita yang objektif, tidak menimbulkan berita yang sesat. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyatakan bahwa dirinya rela dibenci dan menuai berbagai kritik dalam menjalankan kepemimpinannya. Ia menyadari bahwa kini dirinya dinilai lebih mengutamakan pencitraan dibandingkan kerja nyata. Apalagi saat Deddy Mulyadi mengambil keputusan memilih jalan tengah dalam penetapan upah minimum kabupaten atau kota dan upah minimum sektoral kabupaten atau kota, sehingga menimbulkan penolakan dari berbagai pihak. KDM menegaskan bahwa dalam mengambil kebijakan, ia justru tidak memilih jalan yang aman secara politik. Ia menyebut sikapnya dalam menetapkan kebijakan upah merupakan pilihan sulit yang penuh risiko dan berpotensi menuai penolakan dari berbagai pihak. Hari ini terus bergema. Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat atau KDM, itu adalah gubernur yang lebih bekerja untuk kepentingan konten dibanding kerja nyata melayani rakyat. Gubernur yang membangun pencitraan untuk kepentingan politik dirinya dan masa depan politiknya. Padahal saya mengambil jalan untuk tidak mengambil citra. Bersikap mengambil jalan tengah dalam UMK dan UMSK sesungguhnya sikap yang sangat beresiko. Karena saya pasti dicaci maki. Saya pasti dibenci, didemo dalam saban waktu, umpatan terus bergemuruh dari mulai Gubernur Tai dan gubernur yang lainnya. Saya mengambil resiko ini. Saya merelakan diri saya dicaci maki. Saya merelakan diri saya dalam setiap hari, setiap detik dibahas secara terus-menerus dengan berbagai tuduhan. Dibanding saya mengambil jalan citra hanya untuk kepentingan diri saya sendiri. Kan akumulasinya problem. Akumulasi problem itu apa sih? Ya ini mah potret ya, potret gambaran masyarakat Jawa Barat secara umum. Satu, sudah jelas miskin, mohon maaf. Yang kedua, menikah, anaknya banyak. Yang ketiga, berpenyakit, termasuk di dalamnya harus ngurus gangguan kejiwaan. Ya jadilah akumulasi. Jadi bebannya tuh makin banyak, ngurus yang sakit, ngurus gangguan kejiwaan, ngurus jumlah orang yang banyak. Ya begini ya tidak. Makanya harus diselesaikan. Bagaimana cara menyelesaikannya? Ibunya sudah ber-KB, itu bagian dari penyelesaian. Yang kedua, yang TBC-nya kita bantu sampai sembuh. Yang ketiga, yang rumah sakit, yang perlu rumah sakit jiwa, kita bantu sampai sembuh. Ini cara menyelesaikan. Nalar manusia biasa, memang benar kecerdasan KDM di atas rata-rata. Kali ini Bapak Aing menjelaskan definisi makanan halal. Beliau menjelaskan, bukan cuma haram menurut Syari, yang sudah tentu bagi umat Islam haram, seperti daging babi, anjing dan lain-lain. Tapi menurut Bapak Gubernur Jabar seperti ini. Mohon subscribe channel ini,
untuk dukung kinerja KDM. Terima kasih. Ya, Pak. Ya. Saya aja. Ya, oke. Ya. Pak Jadi naik mundur. Ya, Ini aja. Ini harus diliput biar orang tahu, nggak ada yang macem-macem. Ya, oke. Ya. Ya. Yuk. Itu sudah suruh dibuka, nggak boleh macet lagi. Sudah suruh dibuka, nggak boleh macet lagi. Saya nggak mau ada macet. Ntar saya kasih tahu. Mas, udah suruh, nggak boleh ada macet lagi. Mereka harus buka. Makanya itu udah bisa jalan belum? Udah, ini mau dibuka. Udah bisa jalan ya? Udah siap ya. Siap. Ini udah jalan ya? Ngapain kamu datang ke sini? Baru muncul bawa kamera segala, mau pencitraan. Kamu itu pemimpin yang nggak punya otak. Dengar baik-baik. Semua rakyat di sini, bahkan seluruh Indonesia, sudah tahu keadaan sebenarnya. Jadi berhenti pura-pura peduli. Apa yang hobi? Ini udah siap. Sehat Pak? Alhamdulillah. Aduh, Pengamanan, tiis. Pak? Aman, damai, terkendali, bahagia. Siap Pak. Alhamdulillah. Pokoknya terima kasih jajaran Poltabes Bandung, siaga dalam setiap saat, setia dalam setiap waktu. Oke, buat Pak. Tadi ya, nih yang teh mau balik meser naon? Sini. Sini. Cake. Jadi bikin kue. Oh, bikin alat-alatnya, ya. Jadi sekarang mau belanja. Belanja alat-alat kue. Naon wae urang Sunda mah nyebutna open. Open teh buka. Jadi mesin pemanas kue. Jangan pakai open. Pakai naon? Hah? Teflon ada? Yang ini. Iya. Teflon ada. Oh iya. Pakai teflon. Terus beli naon deui? Anu itu teh buat pengocokanana. Oke. Telur makan tiap hari ada, banyak telur bebek. Terigu ada kan? Ada. Terus beli ini tepung kue. Iya. Hah? Baking soda. Yang kuningnya bundar sekali. Oh iya bunda sekali. Udah, sekarang ini uangnya simpan di sini. Beli alat-alat kue ya, beli kue ya. Jadi mulai besok tidak boleh jajan. Niang mah nggak pernah jajan kan? Nggak pernah. Jadi kuenya bikin sendiri. Oke? Buat Pak Dedi, kita yang pengen bersuara. Orang yang seperti kita harus seperti apa? Kerja kayak gini salah. Kerja yang bener nggak ada lowongan kerjanya. Kita harus seperti apa lagi Pak Dedi? Tolong ngerti. Masih di identitas. Apalah itulah pokoknya masih disalahin lah gitu kan. Tolong buat Pak Dedi. Intimidasi gitu kan. Tolong buat Pak Dedi, mana kerja buat kita. Kita juga nggak mau seperti ini Pak Dedi, capek. Kalau ada lowongan kerja mah kita kerja Pak Dedi. Tolong. Ada yang menarik ketika kemudian Kang Deddy sempat bilang ada persyaratan nyentrik terkait penjaringan caleg. Tidak boleh menceraikan istri setelah terpilih tanpa alasan yang kuat. Tidak boleh nambah istri tanpa persetujuan istri tua. Ya betul itu. Jadi ini juga komitmen. Kenapa sampai harus tidak boleh poligami anggota DPR? Ya, tapi nggak mau nyebut ya. Saya ini kan gaul dengan teman-teman anggota legislatif, nggak usah sebutin di mana gitu kan. Saya juga pernah jadi Memang anggota legislatif kebiasaannya DPR nambah istri ya? kabupaten 2 tahun. Ya memang
banyak yang tadinya baik ketika jadi DPR menjadi lupa sama istrinya. Itu sehingga saya melihat selalu ngasih tahu ke teman-teman, kamu waktu nyalon itu susah sama istri tua, kalungnya dijual. Saya bilang kan, punya sawah 3 petak aja digade. Masa udah jadi yang enak bini muda? Saya harus bilang zolim. Jangankan menyayangi rakyat, menyayangi istri aja nggak bisa. Jadi Inilah Kang Deddy Mulyadi. DI suruh duduk di kursi sofa malah memilih di kursi plastik. Wildan Sukti, calon gubernur Jawa Barat, bersama Pak Mulyadi alias KDM ini lagi jadi perebutan bangsa negara rakyat Indonesia apa bagaimana? Kagak bisa, itu Kang Deddy bapak aing itu, bapak Jawa Barat, gak bisa, jangan diambil. Kata gua kok dari segala macam provinsi gitu, Kang Deddy, nih salah satu contohnya nih, gua kasih lihat. Pak Deddy Mulyadi. Video lagi. Pindah ke Jambi dong, Pak. Oh ya masuk, programnya sangat Gubernur kami nggak jelas, Pak. nggak jelas. Nggak jelas, Pak. Jalannya masih banyak yang bosok, Pak. Maaf ya, gue bukan mau ngetawain penderitaan orang, enggak, cuman gue ngeliat videonya lucu. Maksud gue gimana ya, bukan, ya gue tahu itu dia lagi kesulitan gitu ya kan, cuman gimana ya, gue ngeliatnya lucu gitu, nggak boleh ketawa tapi lucu, gimana? Pak, ini buat bapak yang ngevideo ini nih ya, yang manggil-manggil Pak Deddy, tolong pindah ke Jambi. Pak, kata saya itu mah, bapak mesti ngeliatnya pakai mata batin, Pak. Saya aja kelihatan itu jembatan ada jalanannya, Pak. Coba aja diinjek, pasti bisa kok lewat. Gubernur Jambi, siapa ya Gubernur Jambi? Gue belum searching, coba yang tahu, ketik, siapa ya Gubernur Jambi? Bisa-bisanya jembatan segede begitu, kagak kelihatan kalau jalanannya, nggak, kalau jembatannya begitu. Ini ada bahan bangunan baru, apa bagaimana ini transparan bentukannya, apa gimana? Kata gue juga si bapak ngapain manggil-manggil Pak Deddy, panggilnya Gubernur Jambinya, Pak Gubernur Jambi, Pak Gubernur Jambi, gitu aturan mah Pak. Masa Kang Deddy yang dipanggil suruh ke Jambi, nggak boleh, itu bapak aing, itu bapak Jawa Barat, bapak aja pindah ke sini ke Jawa Barat. Ada lagi nih, contoh videonya nih, ada lagi satu lagi nih. Kang Deddy Mulyadi, nggak mau ke Makassar kah? Di Makassar susah sekali anak-anak masuk sekolah, tidak ada ordal, tidak ada uang, anak-anak nggak bisa masuk, nggak bisa lulus. Kang Deddy, bantu dulu di Makassar, perbaiki sekolah di Makassar. Gua pas pertama kali ngeliat video yang ibu-ibu Makassar ini, gua tuh ngetawain diri gue sendiri, gara-gara pas gue lagi nge-scroll FYP tiba-tiba gue diteriakin Kang Deddy, tiba-tiba gue diteriakin gitu kan aing mah kaget aing teh. Kata saya mah juga, kenapa ibu lapornya ke Kang Deddy, jauh banget Bu, dari Makassar ke Jawa Barat, jauh ibu. Terus saya juga nggak ngerti gimana ceritanya mau masuk sekolah butuh ordal, gimana konsepnya, kenapa sekolah butuh ordal, emang di Makassar kagak ada sekolah negeri gitu, apa bagaimana? Kan sekolah gratis itu menyeluruh di seluruh Indonesia gitu Bu, kenapa masuk sekolah butuh ordal? Ini kan mau sekolah ibu, bukan mau jadi PNS. Kalau misalkan untuk anak berprestasi, bukannya di sekolah itu ada untuk jalur prestasi gitu ya, jalur anak berprestasi kan ada ya di sekolah ya. Kenapa lu mau masuk sekolah butuh ordal, butuh orang dalam? Buat apaan? Biar apa? Kan kita mau sekolah, mau belajar gitu, bukan mau masuk instansi kenegaraan begitu. Terus kata gua, ini kenapa jadi semua muanya Kang Deddy? Ini Kang Deddy diperebutin ini di mana-mana. Gak bisa, Kang Deddy itu bapak aing, bapak Jawa Barat, itu bapak kita semua, tapi kita semua yang ada di Jawa Barat. Gak nyampe Jambi, gak nyampe Makassar, gak nyampe Aceh, gak nyampe Sulawesi, gak nyampe mana-mana. Enggak, itu bapak aing, jangan diambil. Gua aja udah mau 27 tahun hidup, gua baru ngerasain ini nih, kalau di Jawa Barat, terutama di Bekasi itu punya gubernur. Baru kali ini gua ngerasain, jangan dulu diambil, disuruh ke Makassar, ke Jambi, ke Aceh, ke Sulawesi, ke Sumatera, kemana, jangan. Bapak aing, bapak Jawa Barat itu, catat. Jangan juga dulu disuruh jadi presiden, jangan dulu, Jawa Barat dulu, biar fokus Jawa Barat nih. Jawa Barat rakyatnya banyak banget, ini ada 50 juta lebih rakyat gitu ya. Biar Jawa Barat maju dulu gitu, paling enggak ada satu daerah gitu ya yang maju dulu gitu. Ntar aja jadi presidennya, ntar aja, biar 2 periode dulu di Jawa Barat gitu. Gubernur sindir Deddy Mulyadi. Istri gubernur yang menyindir Deddy Mulyadi bernama Atalia Praratia. Ia merupakan istri dari mantan gubernur Jawa Barat yang menyindir kebijakan Deddy Mulyadi tentang penerapan skema 50 siswa dalam satu kelas di wilayah Jawa Barat. Atalia Praratia saat ini menjabat sebagai anggota DPR RI di Komisi 8. Kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Kang Deddy Mulyadi, pemimpin paling serakah untuk saat ini. Gimana nggak serakah?
Kasih sayang Jawa Barat semua diborong sama dia. Sayang gak kebagian. Bukan hanya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Rusia, Kanada, semuanya menyukai dia. Hebat Bapak Aing. Eman-eman gantengnya Pak bojo mening. Aing teu ngarti ya. Apa? Jangan. Apa? Ganteng Pak. Sayang kalau nggak nikah lagi. Iya gampang. Itu langsung lemes kan curhat Urusan lagi. nikah tuh gampang. Betul. Yang lebih penting tuh bukan pernikahan. Apa? Menjaga pernikahan. Betul. Arek ka mana Abah ieu? Arek balik deui. Ada dagang moal. Heeh. Ka dieu tawarkeun atuh dagang teh. Aya tuh meuli ka ieu. Moho, naon? Terus kana bukeun lurah. Oh, bedog buatan mana ieu teh? Tanjung Siang Subang. Iya, lamun kan kelas sok beula. Heeh. Kunaon ngajual bedog teh gagangna goreng. Jadi itu. Oh, iya gagangna goreng. Dagang bedog teh lain kieu. Abah meuli lagi geus kieu. Heeh. Dijual sabaraha ieu ku Abah? Eta 80. Mahal teuing. Murah teuing mah boga untung aya. Mahal teuing ngajual bedog 80.000. Sanu nek meulina. Aya wae komo buat bulon mah kuat 500. 500 naon? 500.000. Bedog naon 500? Bedog kulon jongol. Oh, jongol. Nya heueuh, pan ieu bedog Tanjung Siang. Tanjung Siang bedanya, tapi hargana beda. 80. Ieu geus payu encan. Tang. Sok dua deui. Pesen lah tuh ya. 102. Kunaon seuri? 102 mah atuh Abah kuliah tuh. Abah meulina sabaraha teh ditu? Teh ditu mah geus 60 70. Ya aslina Abah meuli sabaraha? Ya eta 70. 75 5.000 we berarti. Dijual. 2. Sama hiji deui. Oh, saya deui. Bedogna ngan 2? Heeh, ngan 2 deui. Aya naon? Arif. Alus ya Arif. Alus, kana jukut. Cobaan, awas sampai nanti parkirkeun heula. Yalah. Wah, ku bos ieu. Oh, cobaan. Tadi asa teh. Bedog tos. Bedog. Arif sabaraha? Arif 60. 60. Nya geus 150 tilu jeung Arif. 50 doang kana kocakan kene. Daripada teu payu. 200. Hah? 200. Jeung Arif. Daripada teu payu. Mana deui? Koret. Koret, hiji sabaraha ieu? Koret 30. Koret 2. Geus we jeung koret jadi 200. Atuh moal aya kuliah. Oh, daripada teu payung. Hidup sebatang kara tanpa orang tua, gadis kecil ini bikin Kang Dedi berurai air mata. Kali ini Kang Dedi bertemu seorang gadis kecil pekerja keras. Dia hidup hanya dengan neneknya saja. Walaupun begitu, gadis kecil ini tidak bersedih dan justru mau berjualan demi menghidupi sang nenek. Ayeuna gawe naon? Dagang. Dagang naon? Dagang jeung kue jajanan budak. Muka warung. Muka. Anu nungguan Neng? Nya. Heeh. Jeung Nini? Nya. Dagang modal saha eta? Modal yang buat neng leutik. Oh, Neng nabung? Nya nabung. Keur leutik? Itu waktu kan aya yang usaha pas gitu. Mendengar cerita tersebut, Kang Dedi lantas memberinya modal usaha dan air mata pun jatuh dari semua orang yang hadir di sana. Boga cita-cita naon tinu warung eta? Boga usaha anu gede. Hayang usaha naon? Anu gede boga toko kos agen kos gitu. Oh iya agen kos gitu. Modalna tambahan. Akhirnya mata manusia menerima
wargi Jabar yang kami cintai. Gerimis yang jatuh malam ini semoga menjadi catatan penting. Uang yang masuk ke kas daerah dan uang yang keluar dari kas daerah. Yang masuk ke kas daerah itu berasal dari pajak kendaraan bermotor, pajak daerah lainnya, serta dana transfer pemerintah pusat ke daerah yang bersumber dari dana bagi hasil pajak dan dana alokasi umum. Yang pergi tentunya untuk pembayaran kegiatan-kegiatan pembangunan, sehingga ke depan nanti listrik di pinggir jalan menyala disebutnya PCU, jalan halus dengan beton dan hot mix, air mengalir karena drainasenya diperbaiki, irigasinya diperbaiki, saluran airnya diperbaiki, sekolah-sekolah berdiri dengan kokoh, anak-anak bisa belajar, rumah sakit bisa melayani rakyatnya untuk berobat. Tentunya seluruh catatan ini harus kami sampaikan dengan terbuka, karena kami hanya sebagai pengelola, bukan pemilik. Untuk itu, silahkan ikuti laporan dari staf pengelola keuangan daerah yang datang membawa harapan, yang pergi meninggalkan kenangan.